Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi, gangguan sistem reproduksi, onkologi, dan sistem saraf, yakni Ibu Apoteker Sani Asmi Ramdhani Lestari M Farm Clinic. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi psikosis. Adapun anggota kelompok kami diantaranya ada An Adelia, Andre Saputra, Gingin Virgina, Aninita Amanda, dan saya Istiqomah Agustina. Next. Adapun outline pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu definisi etiologi, patofisiologi dan faktor risiko, manifestasi dan diagnosis, terapi farmakologi, dan terapi non-farmakologi serta outcome terapinya. Next. Berikut akan disampaikan oleh rekan kami. Selanjutnya ada definisi. Gangguan jiwa atau psikosis merupakan suatu keadaan jiwa yang tidak mempunyai hubungan dengan realitas, di mana selama periode gangguan jiwa, individu tersebut tidak menyadari apa yang dialami orang lain tentang hal yang sama dan orang lain tidak mempunyai respon dengan cara yang sama. Gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dapat diartikan sebagai orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat dengan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan bagi orang tersebut sehingga tidak dapat produktif secara sosial dan ekonomi. Orang dengan masalah gangguan jiwa adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko gangguan jiwa. Next. Selanjutnya ada etiologi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, psikosis adalah salah satu gejala gangguan mental. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah episode psikotik. Belum diketahui secara pasti apa penyebab dari munculnya psikosis, namun sejumlah kondisi yang dapat memicu terjadinya psikosis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penyakit Parkinson. Psikosis dapat terjadi sebagai komplikasi dari penyakit Parkinson yang menyebabkan gangguan pada sistem syaraf dan otak. Selanjutnya ada faktor genetik. Faktor genetik juga berperan dalam kemunculan psikosis dalam beberapa gen seperti DTN-PPI1, DRD2, dan NRG1 yang dikaitkan dengan resiko gangguan psikotik. Kemudian ada gangguan mental. Psikosis dapat terjadi sebagai gejala dari gangguan mental seperti skizofrenia, depresi berat, gangguan bipolar, atau gangguan delusi. Selanjutnya ada stres fisik dan lingkungan. Stres fisik seperti alkoholisme, diet yang tidak sehat, atau masalah dengan tidur, serta stresor lingkungan seperti kurang dukungan sosial atau perubahan besar dalam kehidupan juga dapat meningkatkan resiko psikosis. Yang terakhir ada penyalahgunaan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan terlarang seperti LSD, kokain, alkohol, amfetamin, atau ganja dapat memicu psikosis. Next. Selanjutnya ada epidemiologi. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2022 terdapat 20 juta orang yang menderita penyakit kejiwaan yakni skizofrenia atau psikosis. Namun dari jumlah tersebut hanya 31,3% yang mendapat layanan spesialis jiwa. Sementara di Indonesia, data hasil Riset Kesehatan Dasar atau Rikesdas 2018 mencatat penduduk berusia lebih dari 15 tahun ada 98%, 9,8%, atau lebih dari 20 juta orang terkena gangguan mental emosional. Selain itu, sebanyak 6,1% atau sekitar 12 juta orang mengalami depresi dan 450 juta 450 menderita skizofrenia atau psikosis yang merupakan gangguan jiwa berat. Hasil Rikesdas 2018 juga menyebutkan prevalensi psikosis di Indonesia sebanyak 6,7 per 1.000 rumah tangga. Artinya dari 1.000 rumah tangga terdapat 6,7 rumah tangga yang mempunyai anggota penderita psikosis. Sebanyak 84,9% penderita penyakit ini telah berobat meskipun sebagian di antaranya tidak minum obat secara rutin. Selanjutnya ada patofisiologi di mana di sini ada etanol. Etanol ini dia molekul kecil yang mudah didistribusikan ke otak dan mencapai kadar puncak dalam darah sekitar 30 menit setelah mengkonsumsi minuman beralkohol. Lalu etanol ini dapat mempengaruhi protein yang berhubungan dengan berbagai neurotransmitter dan jalur. Ini termasuk jalur dopamin, jalur serotonin, protein yang terkait dengan reseptor GABA, gamma aminobutyric acid, reseptor glutamat yaitu N-metil aspartat, MDA, amino trihidroksida 5-metil 4
isokazolepropionik acid AMPA atau kainat, reseptor M-GLU, reseptor nikotinik, reseptor CB1, kanabinoid, saluran ion kalsium dengan gerbang tegangan, dan saluran kalium yang diaktifkan kalsium. Selanjutnya, di sisi lain ini dia penghentian alkohol ini menyebabkan adanya penurunan pelepasan neuron dopaminergik di area tegmental ventral dan penurunan pelepasan dopamin dari neuron. Etanol ini dia secara akut mengganggu transmisi saraf glutamatergik dengan menghambat respon reseptor MDA. Penghambatan pada reseptor NMDA yang berkepanjangan oleh etanol menyebabkan supersensitivitas. Selama fase penghentian, penghilangan etanol secara akut menyebabkan peningkatan aktivitas neuron pasca sinaps, seperti pada sistem noradrenergik, dan yang paling ekstrim itu dia eksitotoksisitas akibat glutamat. Selanjutnya ada faktor risiko, di mana ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan seseorang mengalami psikosis. Yang pertama itu ada yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat psikosis atau gangguan jiwa lainnya. Yang kedua ada mengalami peristiwa traumatis atau misalnya karena kematian orang terdekat atau pelecehan seksual. Yang ketiga ada pernah menyalahgunakan nafza atau kecanduan alkohol, pernah menderita penyakit mental maupun fisik atau cedera yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Selanjutnya ada pernah menjalani pengobatan kemoterapi dalam waktu dekat. Selanjutnya di sini ada manifestasi klinis, yang dimana ada beberapa yang diikuti untuk dari psikosis sendiri. Yang pertama ada halusinasi, dan ada beberapa terbagi dari auditorik, mendengar suara yang tidak ada, yang paling umum terjadi dalam bentuk halusinasi suara. Kemudian ada visual, itu melihat benda, orang, atau cahaya yang tidak ada. Kemudian ada olfaktori, itu mencium bau yang tidak ada. Kemudian gustorori, merasakan rasa yang tidak ada. Taktil, merasakan sensasi fisik yang tidak nyata, seperti serangga yang menyerap di kulit. Kemudian yang kedua ada delusi. Yang pertama ada delusi paranoid, yang dimana keyakinan ini yang tidak benar bahwa seseorang sedang dikejar atau diintai. Kemudian ada delusi keagungan, yang dimana keyakinan yang tidak benar bahwa seseorang memiliki kekuatan, kemampuan, atau status yang luar biasa. Kemudian ada delusi referensi, yang dimana keyakinan bahwa kejadian-kejadian yang biasa atau pernyataan orang-orang lain berkaitan langsung dengan diri sendiri. Next. Yang ketiga di sini ada gangguan pikiran. Yang pertama, pikiran yang tidak terorganisir, yang dimana berbicara dengan cara tidak logis atau beralih dari satu topik ke topik lain tanpa hubungan yang jelas. Kemudian ada blok pikiran. Di sini mengalami kesulitan melanjutkan percakapan karena pikiran tiba-tiba tidak ada atau biasa disebut menghilang. Kemudian di sini ada ide fiksatif, yang dimana terpaku pada suatu ide atau tema. Selanjutnya yang keempat di sini perilaku tidak teratur. Perilaku aneh atau ekstrenik itu bertingkah laku yang tidak sesuai dengan situasi. Kemudian ada agitasi psikomotor atau gerakan tubuh yang berlebihan atau gelisah yang berlebihan. Kemudian kurangnya respon emosional, yang dimana kurangnya ekspresi emosional atau reaksi yang tidak sesuai dengan situasi. Dan yang kelima di sini ada gejala negatif. Yang pertama gejala anhedonia, yaitu ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan dan avolisi, yang dimana kurangnya motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada alogia, pengurangan jumlah atau konten bicara. Dan yang terakhir ada afek datar, yang dimana kurangnya ekspresi emosional. Di sini selanjutnya ada diagnosis. Yang pertama diagnosis anamnesis atau riwayat medis dan psikiatri, yang mengumpulkan informasi tentang gejala saat ini, konsep, dan riwayat gejala psikosis sebelumnya. Kemudian ada riwayat keluarga, yang dimana memeriksa adanya gangguan mental dalam keluarganya. Dan ada faktor pemicu, yang mengidentifikasi faktor-faktor pemicu potensial seperti penggunaan zat, stres, atau penyakit medis. Yang kedua ada pemeriksaan klinis. Pemeriksaan yang pertama ada psikiatri, yang dimana melakukan wawancara dengan observasi langsung untuk menilai gejala psikosis, gangguan pikiran, dan perilaku. Kemudian ada gejala penilaian menggunakan skala penilaian seperti
positif and negative syndrome yang biasa disebut VANS atau brief, yaitu BPRS atau untuk menilai keparahan gejala tersebut. Kemudian ada pemeriksaan fisik dan neurologisis. Itu yang pertama ada pemeriksaan fisik untuk menyingkirkan kondisi medis yang dapat menyebabkan gejala psikosis. Kemudian ada pemeriksaan neurologis yang dimana memeriksa tanda-tanda neurologis yang mungkin menunjukkan kondisi dasar seperti epilepsi atau trauma otak. Next. Selanjutnya, yang keempat ada pemeriksaan laboratorium. Kemudian tes darah dan urin, itu yang pertama, untuk menyingkirkan penggunaan zat, infeksi, atau gangguan metabolik yang dapat menyebabkan gejala psikosis. Kemudian ada pemeriksaan tiroid, yang dimana ini untuk memeriksa fungsi tiroid yang tidak normal. Dan yang kelima ada pencitraan otak. Yang pertama, CT scan atau MRI untuk menyingkirkan kelainan struktural di otak. Dan yang selanjutnya ada EEG, di mana ini untuk menyingkirkan gangguan epilepsi yang dapat menyebabkan gejala mirip psikosis. Dan diagnosis yang keenam, di sini ada kriteria diagnostik. Dan yang pertama ada DSM-5 yang menggunakan kriteria diagnostis and statistical manual on mental disorder DSM-5 untuk mendiagnosis gangguan psikosis spesifik seperti skizofrenia, gangguan skizofrenik, atau gangguan delusi. Selanjutnya ada ICD. Ini untuk menggunakan International Classification of Disease atau yang biasa disebut ICD-11 yang juga menyediakan kriteria diagnostis untuk gangguan psikotik. Baik, selanjutnya terapi farmakologi dari psikosis dan terapi non-farmakologinya. Next. Di sini terdapat algoritma dari antipsikotik yang dimana di sini ada dari tahapan 1 hingga tahapan 6. Episode pertama atau belum pernah mendapati terapi dengan antipsikotik generasi pertama sebelumnya, yang dimana tahap pertama itu pemberian antipsikotik generasi kedua tunggal. Contohnya itu aripiprazol, olanzapin, quetiapin, risperidon atau ziprasidon. Kemudian respon sebagian atau tidak ada, dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu pemberian antipsikotik generasi kedua tunggal. Selain antipsikotik kedua, generasi kedua yang diberikan pada langkah pertama, di sini terdapat tahap 2A dan tahap 3. Tahap 2A itu pemberian antipsikotik generasi pertama atau antipsikotik generasi kedua tunggal. Kemudian tahap ketiga diberikan clozapin. Kemudian dilanjut dengan tahap keempat, pemberian clozapin plus yaitu antipsikotik generasi pertama, antipsikotik generasi kedua atau terapi elektrokonvulsif. Kemudian dilanjutkan tahap ketiga, bila tidak ada respon, dicoba terapi dengan tunggal antipsikotik generasi pertama atau antipsikotik generasi kedua, selain antipsikotik generasi kedua yang diberikan pada langkah 1, 2, atau 2A. Kemudian dilanjutkan tahap ke-6, yaitu terapi kombinasi, yaitu antipsikotik generasi kedua, ditambah antipsikotik generasi pertama, kombinasi antipsikotik generasi kedua, yaitu AGP atau AGK, ditambah terapi elektrokonvulsif, yaitu AGP atau AGK, plus agen lain, yaitu misal mood stabilizer. Di sini terdapat beberapa poin, yaitu jika penderita tidak patuh terhadap pengobatan yang diberikan, klinis dapat menggunakan injeksi antipsikotik long acting, tetapi harus hati-hati terhadap efek samping yang belum diketahui dan mempertimbangkan penggunaan antipsikotik oral lainnya jika efek samping yang ditimbulkan menyebabkan ketidakpatuhan pasien. Kemudian lihat keterangan algoritma sebagai bahan diskusi. Kemudian diasumsikan tidak ada riwayat kegagalan pada penggunaan antipsikotik generasi pertama. Ketika suatu obat kedua ditambahkan pada suatu antipsikotik selain clozapin, dengan tujuan untuk memperbaiki gejala psikosis, pasien dianggap telah berada pada tahap ke-6. Next. Di sini terdapat algoritma dari antipsikotik generasi pertama, yang dimana ini terdapat antagonis reseptor dopamin D2, yaitu dengan mekanisme kerja menghalangi kerja reseptor D2 dan DA pada otak, atau dopamin pada otak. Yang dimana antipsikotik generasi pertama, yaitu antipsikotik konvensional atau tipikal, contohnya itu ada obat haloperidol dan chlorpromazine.
Di sini beberapa jenis juga, di antaranya ada antagonis asetilkolin M1, yaitu dengan cara menghambat aksi asetilkolin di seluruh tubuh, yaitu mulut, usus, mata, dan otak. Dengan efek samping mulut kering, konstipasi, penglihatan kabur, kemampuan kognitif melambat. Kemudian ada antagonis histamin H1 dengan cara menghambat aksi histamin di otak, efek sampingnya berat badan naik dan mengantuk. Kemudian ada antagonis alfa 1 adrenergik, yaitu dengan dilatasi otot polos di sekitar arteriol, menyebabkan tekanan darah sulit stabil dengan efek samping tekanan darah rendah ortostatik. Kemudian di sini terdapat beberapa jalur, diantaranya jalur mesolimbik, jalur mesokortikal, jalur tuberinfundibular, dan jalur nigrostriatal. Kemudian untuk jalur mesolimbik yaitu terdapat area tegmental ventral yaitu sistem limbik. Di sini terdapat gejala positif yaitu efek terapeutiknya halusinasi dan delusi. Kemudian respon sirkuitnya turun ya, dia yaitu eh, gejala negatifnya meningkat dan sindrom defisit terinduksi neuroplastik. Yang diantaranya itu gejalanya apatis, anhedonia, kurang tertarik pada interaksi sosial. Kemudian di sini terdapat gejala mesokortikal, yaitu area tegmental ventralnya, korteks prefrontal. Di sini terdapat gejala negatifnya meningkat dan gejala kognitifnya meningkat. Kemudian ada jalur tuber infundibular, yaitu hipotalamus, diputi pituitari, yaitu dengan cara menghambat dopamin sehingga menyebabkan sekresi prolaktin dari pituitari dengan menyebabkan gejala amenore dan galaktore. Kemudian jalur nigrostriatal yaitu substantia nigra atau striatrium menyebabkan gejala ekstrapiramidal. Next. Di sini terdapat antipsikotik generasi kedua yaitu atau atipikal. Di sini terdapat antagonis reseptor D2 dopamin, antagonis reseptor 2A serotonin, antagonis reseptor 2C serotonin, antagonis M1 asetilkolin, antagonis alfa 1 adrenergik pada pembuluh darah, antagonis reseptor H1 histamin, kemudian ada efek kardiometabolik dengan beberapa jalur dan efek samping masing-masing. Next. Dan di sini juga terdapat beberapa algoritma psikosis episode pertama tanpa gangguan afektif dan psikosis episode pertama dengan gangguan afektif. Next. Di sini terdapat terapi farmakologinya, yaitu diantaranya lini pertama, antipsikotik atau neuroplastik. Contohnya itu ada obat risperidon atau risperdal, olanzapin, quetiapin, aripiprazol, serta efek sampingnya seperti kegemukan, kantuk, tremor, gangguan hormonal. Ini keduanya, yaitu antipsikotik atipikal, contohnya clozapin, ziprasidon, lurasidon, dan efek sampingnya seperti risiko agranulositosis pada penggunaan clozapin dan gangguan metabolik. Kemudian kedua, terapi psikososial, yaitu terapi kognitif perilaku untuk membantu pasien mengatasi gejala psikosis dan meningkatkan fungsi sosial. Kemudian yang ketiganya itu ada terapi elektrokonvulsif atau ECT, dengan dipertimbangkan jika terapi obat dan psikososial gagal, biasanya digunakan dalam kasus-kasus yang parah atau resisten. Yang kedua, ada terapi rehabilitasi, yaitu dengan program rehabilitasi psikososial untuk membantu pasien memulihkan keterampilan sehari-hari dan integrasi kembali ke masyarakat. Next. Yang pertama ini ada obat risperidon dengan indikasi skizofrenia, gangguan psikotik akut, gangguan bipolar dengan dosis awal 1-2 mg per hari. Secara bertahap dapat ditingkatkan hingga 4-8 mg per hari. Garis bekerjanya yaitu dengan cara antagonis reseptor dopamin dan serotonin yang bekerja dengan menghambat aktivitas dopamin dan serotonin berlebihan di otak. Efek sampingnya kegemukan, kantuk, gangguan gerakan seperti tremor atau kekakuan. Next. Yang kedua ada haloperidol dengan indikasi skizofrenia, gangguan psikotik akut, kontrol perilaku agresif atau agitasi pada pasien dengan gangguan mental dengan dosis awal biasanya 0,5-2 mg 2 atau 3 kali sehari. Secara bertahap dapat ditingkatkan hingga 5-20 mg per hari. Dengan mekanisme kerjanya yaitu antagonis reseptor dopamin dengan afinitas tinggi terhadap reseptor D2 di otak, dopamin atau dopamin 2. Ini menghambat aktivitas dopamin berlebihan di sistem saraf pusat dengan efek samping kekakuan, tremor, dyskinesia tardif. Next.
Kemudian ada klorpromazin dengan indikasi skizofrenia, gangguan psikotik, mual, dan muntah yang berhubungan dengan kemioterapi atau pembedahan. Dengan dosis awal berkisar antara 25-50 mg 3 atau 4 kali sehari, dapat ditingkatkan hingga 300-800 mg per hari. Dengan mekanisme kerjanya, antagonis reseptor dopamin, serotonin, dan adrenergik. Dengan efek samping, hipotensi ortostatik atau tekanan darah rendah saat berdiri, kebingungan, gangguan penglihatan seperti gangguan akomodasi. Next. Selanjutnya ada aripiprazole. Dengan indikasi skizofrenia, gangguan bipolar, depresi mayor sebagai terapi tambahan. Dengan dosis awalnya berkisar antara 10-15 mg per hari, secara bertahap dapat ditingkatkan hingga 10-30 mg per hari. Dengan mekanisme kerja, agonis parsial reseptor dopamin D2 dan serotonin 5-HT1A, serta antagonis reseptor serotonin 5-HT2A. Ini juga memiliki efek modulasi terhadap aktivitas dopamin dan serotonin di otak. Dengan efek samping, insomnia, kecemasan, mual, peningkatan berat badan. Next. Selanjutnya ada olanzapin dengan indikasi skizofrenia, gangguan bipolar manik, gangguan psikotik akut. Dengan dosis awalnya berkisar antara 5-10 mg per hari, bisa ditingkatkan hingga 10-20 mg per hari. Dengan mekanisme kerja, antagonis reseptor dopamin dan serotonin dengan afinitas yang tinggi terhadap reseptor serotonin 5-HT2. Dengan efek samping kegemukan, somnolence, atau rasa kantuk yang berlebihan, peningkatan kadar gula darah, dan risiko diabetes. Next. Selanjutnya ada quetiapin dengan indikasi skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan depresi mayor sebagai terapi tambahan dengan dosis awalnya berkisar antara 25-50 mg 2 kali sehari secara bertahap dapat ditingkatkan hingga 300-400 mg per hari. Dengan mekanisme kerjanya memiliki afinitas terhadap reseptor dopamin dan serotonin dengan efek antagonis yang lebih besar pada reseptor serotonin 5-HT2 dengan efek samping somnolence, pusing, peningkatan berat badan, kantuk di siang hari. Next. Selanjutnya ada clozapin dengan indikasi skizofrenia resisten terhadap pengobatan lain atau skizofrenia dengan risiko bunuh diri tinggi. Dosis awalnya 12,5 mg 2 kali sehari, secara bertahap dapat ditingkatkan hingga 300-450 mg per hari. Dengan mekanisme kerjanya sebagai antagonis reseptor dopamin, serotonin, asetilkolin, histamin, dan norepinefrin. Dengan efek sampingnya, risiko agranulositosis atau penurunan jumlah sel darah putih yang serius, hipersalivasi, dan konstipasi. Selanjutnya ada ziprasidon dengan indikasi skizofrenia, gangguan bipolar manik, gangguan psikotik akut dengan dosis awalannya berkisar antara 20-40 mg 2 kali sehari. Dengan makanan secara bertahap dapat ditingkatkan hingga 80-160 mg per hari. Dengan mekanisme kerjanya, antagonis reseptor dopamin dan serotonin dengan afinitas yang lebih tinggi terhadap reseptor serotonin 5-HT2 dengan efek samping gangguan irama jantung, gangguan pencernaan seperti mual atau muntah, somnolence, kelemahan, dan peningkatan kadar gula darah. Next. Selanjutnya ada lurasidon dengan indikasi skizofrenia, gangguan bipolar manik dengan dosis awal berkisar 40-50 mg per hari dengan atau tanpa makanan. Dosis dapat ditingkatkan hingga maksimal 160 mg per hari. Dengan mekanisme kerjanya, antagonis reseptor dopamin dan serotonin dengan afinitas tinggi terhadap reseptor serotonin 5-HT2A. Efek sampingnya yaitu mual, insomnia, kelelahan, peningkatan kadar gula darah, risiko sindrom neuroplastik maligna. Next. Di sini terdapat beberapa contoh obat antipsikotik generasi pertama dan generasi kedua. Di sini terdapat antipsikotik generasi pertamanya ada klorpromazin, perfenazin, trifluoperazin, haloperidol, dan fluopenazin deconat. Dan untuk generasi keduanya ada aripiprazol, clozapin, olanzapin, quetiapin, risperidon, paliperidon, dan zolpidem. Next. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi yang dimana dilakukan psikoterapi. Psikoterapi itu merupakan pengobatan alam pikiran atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Adapun macam-macam dari psikoterapi ini yaitu ada penyembuhan suportif atau suportif terapi dengan memperkuat kepribadian dan memperluas cara pengarahan dan pengendalian emosi atau kepribadian. Kemudian ada penyembuhan reduktif atau reduktif terapi, yang mana itu pengusahaan secara sengaja. Dan yang ketiga ada penyembuhan rekonstruktif atau rekonstruktif terapi,
yang mana itu munculnya insight atau pemahaman terhadap konflik-konflik yang tidak disadari oleh pasien. Next. Adapun terapi non-farmakologi lainnya, yang pertama ada cognitive behavior therapy untuk psikosis, yaitu untuk terapi tambahan pada farmakoterapi dalam mengurangi tekanan dan hedaya atau ketidakmampuan pasien dalam memahami realita yang terkait dengan residu gejala psikotik. Yang kedua ada terapi penerimaan dan komitmen atau ACT yang bertujuan untuk mengubah hubungan pasien dengan pengalaman psikotik yang dialami. Yang ketiga ada terapi remediasi kognitif remediasi, yaitu dengan meningkatkan proses kognitif, yakni perhatian, memori, dan fungsi eksekutif. Yang keempat ada intervensi psikososial, yaitu untuk pasien psikosis episode pertama yang bermanfaat di berbagai domain dan dapat membantu pemulihan dan memperbaiki fungsi. Dan yang kelima ada psikoedukasi, yakni meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan dan manajemen terapi yang lebih baik, dapat mengurangi risiko kambuh, tingkat penerimaan yang lebih tinggi di masyarakat. Dan yang terakhir, dukungan dari keluarga. Adapun outcome terapinya, yaitu keberhasilan terapi pada psikosis melibatkan pendekatan multidisiplin yang mencakup pengobatan, psikoterapi, dukungan keluarga, dan layanan sosial. Intervensi dan pengobatan dini sangat penting dalam meningkatkan hasil dan mengurangi risiko kekambuhan. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Next. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.